Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berdoa dulu. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Bismillah 89. Nggih, monggo. Bima ayo meneh bi sama sarafi ayo. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang sebelumnya masih tetap menerangkan tentang keburukan orang Bani Israel.
Antara lain kemarin itu dijelaskan bahwa wong Bani Israel itu tidak konsisten, pembicaraannya itu selalu bohong gitu. Jadi atine karo lesane ku beda gitu. Kemarin yang ayat 87 dijelaskan walaqad ataina Musal kitaba wa qaffaina min ba'dihi birrusuli wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus gitu. Itu sak temene kami Allah itu telah mendatangkan Alkitab kepada Nabi Musa yaitu Taurat gitu. Wa qaffaina min ba'di birrusuli, lalu disusul setelahnya itu Nabi Musa disusul dilanjutkan lagi oleh rasul-rasul sampai ke Mekah Nabi Isa gitu. Dengan membawa bukti-bukti mukjizat-mukjizat yang diingini dengan mereka. Mukjizat apa itu? Mukjizat materialis gitu. Nabi Musa diberikan mukjizat yang bisa dilihat mata kepala mereka. Tongkatnya bisa menjadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan, ini tangannya seperti matahari. Itu bukti, itu yang diingini mereka. Jadi ini, tetapi mereka itu masih juga tidak percaya. Wastakbartum, kamu menjadi takabur. Wafariqom, maka sebagian di antara orang-orang itu kadzabu, ono sing mendustakan, ono wafariqon taktulun, dan sebagian lagi ono sing membunuh itu. Jadi menyampaikan mulai dari Nabi Musa sampai Nabi Isa, beberapa nabi yang ada di situ itu ono sing dipateni, dipaten. Dia mendustakan kitab suci yang disampaikan, padahal bukti-bukti otentiknya itu sudah jelas di mata mereka. Malah justru ikut tidak dipercaya, dan yang menyampaikan diuber-uber mau dibunuh. Sampai ada yang dibunuh oleh orang Bani Israel itu adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Bahkan Nabi Isa pun itu ya dikejar mau dibunuh. Nabi Muhammad juga begitu, sama itu. Nah, baru wa qalu qulubuna ghulaf bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilam ma ya'minun. Wa qalu, dan mereka itu berkata, orang Bani Israel itu, qulubuna ghulaf, hati kami tertutup, aku mau menerima yang lain, hatiku tertutup. Jadi dia ngono. Tetapi sebenarnya itu tidak tertutup, tidak. La'anahullah, Allah telah mengutuk mereka. Itu ditutup, Allah yang menutup itu, menutup mereka itu, sehingga dia putus asa. Jadi putus asa. Bikufrihim, disebabkan kekafiran itu, putus asa, tertutup, dibiarkan oleh Allah. Jadi hatinya tertutup. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka sing percaya dengan itu. Nah, baru lanjut ayat. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Walamma ja'ahum kitabum min indillah, dan tatkala datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah, dan di dalam Al-Qur'an itu juga musaddiqal lima ma'hum, membenarkan apa yang ada pada diri mereka, kitab pada diri mereka yaitu Taurat. Wa kanu min qabl, padahal sakgurunge mereka itu, sakgurunge Al-Qur'an itu diturunkan, Rasul diturunkan itu, yastaftihuna, dia memohon pertolongan. Apa itu?
Dia selalu mohon pertolongan bahwa dia itu ngerti bahwa di dalam kitab Taurat itu dijelaskan di akhir zaman itu, di akhir Rasul itu ono sing turun, yaitu Nabi Muhammad dengan membawa bukti kitab suci. Mereka saat itu, saat gurunge muncul itu, saat gurunge dadir itu, dia selalu meminta kepada Allah. Apa itu? Dia akan mengikuti tuntunannya dan akan mempercayai si Nabi yang terakhir itu. Itu dia ngomong itu. Kenapa kok demikian? Karena dia itu suka gegeran, suka perang, suka apa ya, Bani Israel itu suka tukaran. Jadi dia yakin bahwa nanti Nabi yang terakhir ini, dia mengikuti Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad, maka dia akan menang di dalam gegeran itu. Nah, kenapa kok demikian itu perasaan? Karena sudah sering kali bahwa para nabi itu turun di Bani Israel. Coba dengan Fir'aun, muncullah Nabi Musa. Ya toh, dia dibebaskan dari cengkraman Fir'aun. Menang, selalu diberikan kemenangan. Ya itu perasaannya begitu. Jadi dia yakin bahwa nabi yang terakhir dia akan mengikuti itu dan dia akan menang di dalam peperangan itu. Nah, yastaftihuna, memohon pertolongan gitu. Alalladzina kafaru, atas orang-orang kafir memusuhi itu dengan mengucapkan, ya Allah tolonglah kami dengan nabi yang akan dibangkitkan di akhir zaman ini. Nah itu. Ternyata falamma ja'ahum ma'arofu, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, kebenaran Rasulullah itu, kafaru bihi, mereka itu lalu ingkar kepadanya. Kenapa kok ingkar ini? Karena harapan dheiku supaya nabi itu lahir dari kalangan Bani Israel. Dia menyesal gak wonu dadak sing lahir iku dari kalangan bahasa Arab. Iku dia menyesal. Falaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah lah yang akan atas orang-orang kafir itu. Jadi dia menyesal purik. Ya kaya arek cilik lho njaluk sepeda motor baru gak ditukokno sepeda motor purik. Ngambek apa jenenge? Ngambek purik lepas wis. Nang lah karepe ku Allah sih dikoyok mengikuti tuntunane dek iku. Wah itu purik dek iku. Makal bi'sa mastaru bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabum muhin. Bi'sa mastaru, alangkah buruknya perbuatan mereka itu. Ya toh? Dia itu menjual bihi, diri anfusahum, diri mereka sendiri, menjual kepada siapa? Kepada setan. Ya toh? Ayyakfuru, bahwa mereka itu kafir, dengki. Ya toh? Kafir dengki itu. Ya, dengan kekafiran mereka itu bima anzalallah, terhadap apa yang diturunkan Allah. Jadi wis jengkel dak iku. Dengan apa yang diturunkan Allah itu, Rasul dari Mekah, dari orang Arab, dan kitab suci Al-Qur'an itu jengkel dak iku. Jadi tidak setuju dengan apa yang diturunkan oleh Allah itu. Ngamuk. Bagian disebabkan kedengkian itu memang dia tidak mau mengikuti wis. Ayyunazzilallah, bahwa Allah menurunkan ya toh min fadlihi, karunia Allah ala mayyasa, dengan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Karepe orang Bani Israel iku sing dikehendaki Bani Israel Allah iku. Wah, min ibadihi, di antara hamba-hamba Allah yang dipilih. Faba'u, karena itu mereka kembali ya toh, kembali kelepas porik gungguk mang apa jenenge begedut mang bi ghadabin, dengan kemurkaan Allah. Allah itu maha tahu kenapa kok tidak diturunkan di Bani Israel. Oh itu Allah tahu gitu loh, maha tahu. Masya Allah, itulah orang-orang Bani Israel ala ghadabin, di balik kemurkaan itu.
Artinya ditimpa, yakni setelah kemurkaan yang selayaknya mereka terima sebelum itu dengan menyia-nyiakan kitab Taurat serta menolak Nabi Isa. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir disediakan siksa yang menghinakan. Jadi gak percaya wis, sampai temeko Nabi Isa tidak percaya wis. Nah, wis kekaan wis ngomokong ndak itu. Nah, maka di sini walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir disediakan siksa yang menghinakan. Mengapa kok tidak dikatakan bagi orang-orang Yahudi, orang kafir? Jadi itu sama saja, sampai sekarang juga begitu. Siapa yang menolak, ngambek, wis gak gelem mengikuti tuntunan kitab suci Allah ini, maka itu akan disediakan oleh Allah siksa yang menghinakan. Menghinakan di mana itu? Di dunia juga dia bingung kayak ngono, Bang. Malah tertutup hati ini sehingga tidak bisa memikir kebaikan. Jadi antara kebaikan gak iso wis. Karena utak iki mokong ya, hatine iku membenarkan wis gak iso wis. Itu baru. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan lahum bagi mereka, aminu, berimanlah kamu, bima anzalallah, kepada apa yang diturunkan Allah, yakni Quran itu, ya, dan diajarkan oleh Rasul itu. Qalu nu'minu bima unzila alaina, mereka berkata, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Orang gelem nerima, ya, di Madinah itu begitu. Aku gak percaya dengan Quran itu, aku ora katene apa, aku tidak percaya kecuali kitab yang diturunkan kepada aku. Nah, iki mulai goroh ini. Benarkah mereka itu hanya mengikuti tuntunan kitab Tauratnya itu gak, itu goroh. Ya, itu jadi gak gelem nerima kitab-kitab yang lain kecuali Taurat itu. Wa yakuruna, sedangkan mereka itu kafir kepada kitab Taurat itu loh, kafir, gak percaya. Ya toh, bima wara'ahu, terhadap apa yang turun di belakang mereka, apalagi dengan Quran, tidak percaya lagi. Wa huwal haqqu, padahal Quran itu yang hak, yang benar. Ya toh, dan hak yang benar, dan juga membenarkan kitab yang ada pada mereka, musaddiqon, membenarkan lima ma'ahum, kepada apa yang mereka, yaitu Taurat itu, ya toh, dibenarkan itu di dalam Quran itu. Kul, katakanlah kepada mereka, falima taqtuluna, kenapa kamu bunuh anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin, nabi-nabi Allah dulu jika kamu benar-benar beriman. Coba ini. Jadi kalau dia itu mengatakan bahwa dirinya itu percaya, tidak mau menerima yang lain kitab itu kecuali Taurat, dia yang imani. Tapi itu bohong. Kebohongannya di mana? Kenapa sekarang yang menyampaikan kitab Taurat kepada mereka kok dibunuh? Ya toh? Dan mengapa kamu tolak bahwa di dalam kitab Taurat itu dijelaskan bahwa nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad? Kok kamu tidak percaya? Nah, itu. Sing aneh menaiku sing nyampe no iki lho, kok dibunuh? Nah, ini kan salah satu bukti kebohongan mereka tuh. Ya toh. Nabi-nabi dulu, jika kamu benar-benar beriman, kenapa yang menyampaikan kitab suci tidak kamu bunuh? Bahkan Nabi Isa pun dikejar-kejar itu, mau dibunuh. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati, dan sesungguhnya telah datang kepadamu Musa dengan membawa bukti-bukti kebenaran, yaitu kitab Taurat, dan menunjukkan bukti-bukti tongkat, mukjizat-mukjizatnya, yaitu tongkat, tangan, dan lain sebagainya. Summa takhadtumul ijla, kemudian kamu ambil anak lembu. Coba ini, kamu sudah tahu bahwa tongkat Nabi Musa itu di hadapanmu, bisa kamu butuh air, dipukulkan di batu bisa mancarkan air 12 mata air. Ya, kamu tahu di hadapanmu, kamu dikejar Fir'aun, tongkat Nabi Musa dibuat
dipukul laut itu bisa membelah laut itu, kamu bisa jalan itu, ya tak? Tapi kenapa di saat yang seperti itu loh kamu summatakhotumul ijla, kemudian kamu ambil anak lembu selain daripada Allah? Padahal di hadapanmu jelas kan itu. Tapi dia tuh masih begitu mimba'dihi, sesudahnya itu wa antum zalimun, bahkan kamu adalah orang-orang yang aniaya karena menjadikan anak sapi itu menjadi sesembahanmu. Lah itu aneh tuh, aneh. Di hadapan mereka loh, tangannya Nabi Musa sudah ditampakkan begitu. Aku dari Allah, aku membimbingmu untukmu. Ditunjukkan bukti iki loh, iki tongkat. Tetapi di saat itu percaya di ngarepeku, mari ngono ditinggal karo Nabi Musa naik ke Gunung Tursina untuk menerima wahyu dari Allah, itu wis nyembah gawe patung lembu. Itu satu keanehan itu. Jadi koyo hanya cuma sebentar itu. Baru wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa usrifu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin wa id akhadna mitsaqakum, dan ketika kami mengambil ikrar darimu, ya toh, untuk mengamalkan apa yang terdapat di dalam Taurat ini, perintah di dalam diterangkan di dalam ayat 63 itu, pada saat Allah memerintahkan supaya mentaati kitab suci yaitu Taurat, ya toh, pelajari dengan sungguh-sungguh isinya yang terkandung itu, amalkan dalam perbuatan itu, ya. Dan apa itu? Supaya kamu terhindar dari siksa. Itu ayat 63 itu. Nah itu dikembalikan. Dan ketika kami mengambil ikrar darimu untuk mengamalkan apa yang terdapat dalam Taurat, wa rafa'na fawqakumut tur, sungguh kami angkat bukit di atasmu, ya toh, akan dijatuhkan itu supaya kamu mengikuti itu. Khudhu ma atainakum biquwwatin, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu. Itu pegang teguhlah, pelajari dengan sungguh-sungguh, amalkan dalam kehidupanmu. Wasma'u, dan kami mendengarkan, perintah itu didengarkan. Qalu, itu wasma'u, dan kami dengarkan apa yang akan dititahkan kepadamu dengan patuh. Qalu sami'na, mereka menjawab, didengarkan, kami dengar ya Allah firmanmu, wa asoina, tetapi hendak kami patuhi. Aku rungok tak rungok, tapi ora tak lakoni. Nah itulah Bani Israel. Hampir sama dengan orang-orang sekarang, sama. Kami dengar itu perintah Allah, tapi ora tak lakoni. Ini. Wa usrifu fi qulubihimul ijla, dan diminumkan di dalam hati mereka anak sapi. Jadi wis nercep apa ya? Kayak ngombe iku lho, wis nercep. Jadi berhala anak sapi ku wis mlebu nang jerone berdarah daging itu, nercep ana di mendarah daging itu. Jadi Allah, itulah sikap-sikap daripada mulanya. Kenapa kok sampai demikian? Karena sudah membiasakan keburukan. Tadi gitu Pak, sudah membiasakan keburukan. Coba ajaringan, kalau gak percaya ajaringan, buktikan. Wis ojo gelem ngaji, wis sak minggu aja lah wegah kate ngaji wegah. Iku nercep apa jenenge iku? Mendarah daging. Iku akan tumbuh begitu. Iku ya. Nah itu, Masya Allah itu ya, bikufrihim, nah, karena kekafiran mereka, jadi nercep kekafiran mereka itu. Kul, katakanlah, bi sama teramat jahatlah apa ya'murukum bihi imanukum, yang diperintahkan oleh keimananmu. Jahat sekali sing diperintahno karo atimu, keimananmu. Apa itu? Tentang menyembah berhala itu, sampai kau niku gak gelem, gak mengetahui kemana kebenaran, saking tercep itu. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman kepada Taurat, yaitu memuja anak sapi itu apa wis kadung mancep ana kono, dadi dia gak percaya dengan yang lainnya. Iki sampai sekarang itu Pak, sampai sekarang.
Jadi budaya-budaya, ya toh, budaya-budaya yang ada di Indonesia ini kan banyak yang demikian. Karena wis ngerecepe, wis mendarah daging nang jiwanya itu, maka dia gak bisa berpikir pikiran iki sing bener, iki bener apa gak bener, gak wis. Jadi dikeono gak akan beriman jika kamu benar-benar gak akan meninggalkan itu. Itulah anu nih. Jadi ini selalu ingin kangen karo anak sapi ya, selalu ingin anak sapi. Iya, tapi di anu itu maksudnya itu memang dia itu bukan masalah emasnya. Memang dia itu apa itu iku nih apa jenenge wis hatinya itu wis cenderung nang kono iku. Jadi sudah iso. Akhirnya hati mereka, otak mereka itu, mindset mereka itu sudah gak iso menerima kebenaran. Itulah itu contoh-contoh orang Bani Israel. Mulai sampai sakmono kae yang diterangkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Qur'an, kemungkarane, kemursalane ini sebagai pelajaran bagi kita. Ojo sing koyok ngono kon niku. Supaya gak dadi koyok ngono. Ojo koyok ngono supaya gak dadi koyok ngono, gitu lah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan kalau mau bertanya. Aduh ya Allah. Kulanya seneng lek anu niki menceritakan niki Bani Israel. Banyak anunya, banyak yang bisa kita pelajari sehingga kita melihat dunia sekarang ini hampir ini hampir ada kabeh di Quran ya Allah. Sekarang ini sudah wis 83 macam loh kemungkaran, kebohongan, aduh wis yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Masa detailnya seperti itu Quran. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.